Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang wanita pecandu narkoba merasa bersalah setelah kehilangan anaknya. Dia pun diberikan tawaran dari seseorang untuk mendapatkan kembali putranya, namun dengan cara bantuan iblis. Berhasilkah wanita ini mendapatkan kembali putranya, atau malah hal buruk yang menimpanya? Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita From Black 2023 selengkapnya. Berawal dari seorang polisi bernama Ellison yang memasuki sebuah rumah yang telah diberi garis polisi. Ketika memasuki sebuah ruangan, dia melihat banyak lilin dan garam yang berserakan di lantai. Dan ketika ia memasuki ruang di depannya, dia melihat banyak darah di ruangan tersebut. Di kantor polisi, seorang wanita pemilik rumah tersebut bernama Cora Lowen ditangkap. Karena pada saat itu, Cora sedang berada tepat di ruangan yang penuh darah tersebut. Ellison pun menemui Cora dan bertanya kepadanya apa yang terjadi dan darah siapa yang berada di sekitar Cora saat ia ditemukan di rumah itu. Cora menjawab, ada seseorang yang berkata kepadanya bahwa ada sesuatu yang bisa mengembalikan putranya yang menghilang 7 tahun yang lalu. Nah, untuk mencari tahu apa yang terjadi, sekarang kita flashback ke 7 tahun yang lalu. Ketika Cora dan suaminya bernama White sedang tidur akibat mengkonsumsi obat terlarang, mereka didatangi oleh 2 orang polisi yang salah satunya adalah Ellison. Polisi menanyakan tentang keberadaan putra mereka bernama Noah Lowen. Ketika Cora mencarinya, Cora tidak menemukan putranya. Tim kepolisian pun mulai mencari keberadaan Noah. Semenjak kejadian itu, Cora merasa kehilangan. Dia pun mengikuti grup konseling. Ada beberapa orang yang sedang menceritakan masalah masing-masing. Cora menceritakan bahwa tepat hari ini adalah hari ulang tahun putranya yang telah menghilang. Dia mengungkapkan perasaan kehilangannya. Ketika Cora ingin pulang, Ellison sudah menunggu Cora di luar untuk berbicara dengannya. Ellison mulai prihatin dengan keadaan Cora. Ketika di rumahnya, Ellison masih penasaran kemana anak Cora sebenarnya. Keesokannya, saat sedang bekerja di kafe, Cora bertemu dengan Abel yang sebelumnya ia jumpai di konseling. Abel pun memesan minuman dan Cora menemaninya berbincang. Beberapa waktu kemudian ketika Cora sedang di rumah, Abel datang mengunjungi Cora. Dia bertanya alasan Cora tidak mengikuti grup konselingnya lagi. Abel bilang mereka dari grup itu khawatir karena Cora tidak datang. Cora mengatakan dia sibuk dan tidak sempat mengikuti grup itu lagi. Lalu Abel bilang ke Cora kalau dia bisa menyembuhkan Cora dari rasa penyesalannya dengan cara membuat putranya kembali. Cora berpikir Abel bercanda dan itu tidak lucu baginya. Cora menyuruhnya pergi. Namun Abel menjelaskan bahwa dia juga kehilangan putrinya dan telah mendapatkannya kembali. Cora tak percaya dan tetap menyuruhnya pergi. Suatu malam, Cora yang telah berpikir dengan kata-kata Abel segera menemuinya di jalan dan meminta penjelasan tentang putrinya yang kembali. Abel mengatakan putrinya ditemukan di air setelah lama menghilang. Setelah itu ada seorang wanita menemuinya dan memberitahu bagaimana cara untuk mendapatkan putrinya kembali. Karena kedinginan, Cora pun masuk ke dalam truk. Abel menjelaskan bahwa ini seperti ritual yang sudah tua, seperti Mesopotamia atau semacamnya, dan dia telah berhasil melakukan ritual tersebut. Setuju untuk mencoba, Cora pun mulai mempersiapkan ritual. Ia mempersiapkan lilin dan rantai di lantai rumahnya. Ketika ia sedang memasang rantai tersebut di lantai, dia mendengar suara dari lantai atas. Dia pun naik, dan suara tersebut berasal dari kamar putranya. Ia pun mengenang masa lalu saat mereka bermain di kamar itu. Di sisi lain, Ellison datang untuk menemui White. White mengatakan bahwa Cora telah meninggalkan dia semenjak anak mereka menghilang. Ellison memberikan surat di mana isinya supaya White menjauhi Cora minimal 100 yard. Kembali ke persiapan ritual. Abel meminta agar tidak ada benda elektronik di dalam ruangan selama ritual berlangsung. Abel pun memastikan bahan ritual seperti sabun pinus yang asli, rantainya yang kuat, dan garam. Cora tak sengaja menyinggung ritual Abel. Abel menjadi kesal dan ingin membatalkan ritual tersebut. Namun Cora meminta maaf dan menginginkan ritual dilakukan. Abel menyuruh Cora untuk berendam di air garam. Ketika Cora sedang berendam, Abel datang dan menjelaskan kalau tujuan berendam air garam adalah untuk menciptakan lapisan pelindung dan menyerap energi negatif. Cora bertanya, kenapa banyak kesedihan di mata Abel? Padahal Abel sudah mendapatkan putrinya kembali. Abel menjelaskan, walau dia mendapatkan putrinya kembali, putrinya kini tinggal bersama ibunya.
Dia akan bertemu dengan putrinya setelah selesai membantu Korra. Persiapan ritual pun dimulai. Korra berada di dalam lingkaran bertaburan garam. Saat Abel ingin mengikat kakinya, Korra keberatan. Namun setelah dijelaskan, Korra pun setuju. Abel mengatakan bahwa Korra harus tenang, tidak boleh duduk, dan harus mengikuti kalimat yang diucapkannya. Setelah mengikuti perkataan Abel mulai membaca mantra. Karena ritual berlangsung hingga malam, Korra mulai merasa lelah dan ingin berhenti. Korra meminta Abel membuka ikatan rantai di kakinya. Abel tetap membacakan mantra. Saat Korra ingin melepaskan rantai tersebut, tiba-tiba terjadi sesuatu. Korra panik sekaligus bersemangat, karena dia merasakan ada energi di dadanya dan yakin akan berhasil menemukan putranya kembali. Ritual selanjutnya pun dimulai. Kali ini Abel yang berada di dalam lingkaran. Korra mengambil lilin, lalu menghidupkannya dan meneteskan lilin tersebut sambil mengulang mantra yang dikatakan Abel. Dan saat meletakkan lilin itu di lantai, lampu tiba-tiba padam. Abel mulai membaca mantra lagi, dan mereka pun meminta kehadiran iblis itu. Paginya, White datang ke rumah Korra. Korra berbicara dengannya di luar rumah. Saat berbincang, Abel keluar. White pun mengira bahwa Korra memiliki hubungan dengan Abel. Hey man! White mengambil dompet Abel dan mengambil uangnya. Korra mengacang White dengan balok kayu dan White pun pergi. Korra meminta maaf kepada Abel. Dan ritual selanjutnya pun mereka mulai. Abel kembali duduk di tengah lingkaran membaca mantra dan Korra mengulangi mantra itu. Korra pun masuk ke 7 tahun yang lalu saat putranya Noah menghilang. Iblis itu mengantarkan Noah kembali. Korra melihat bahwa dia mengabaikan Noah saat tertidur. Lalu Noah memutuskan pergi dari rumah. Korra melihat seorang wanita melihat Noah pergi, namun Korra tidak bisa mencegahnya. Korra melihat Noah duduk sendiri di taman bermain. Namun tepat di belakang Noah, ada seorang pria tua mengamatinya. Pria tersebut menculik Noah. Saat Noah mencoba kabur dari mobil, pria itu menangkapnya. Pria itu membawa Noah ke rumahnya. Iblis itu terus mendampingi Korra. Ketika Korra mengikutinya, Korra pun melihat pria itu menenggelamkan Noah di bak mandi. Makhluk itu meminta Korra untuk mengikuti aturannya. Dia tidak boleh mencegah pria itu yang telah membunuh Noah. Korra pun menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada Allison. Tapi Allison tidak percaya, dan Korra mengatakan kalau ritual itu adalah satu-satunya jalan agar dia kembali menemukan Noah. Allison pun meninggalkan Korra. Di toilet, dia menangis setelah mendengar perkataan Korra tentang anaknya yang telah dibunuh, dan Korra yang ingin bertemu Noah dengan cara yang tidak halal. Seorang polisi datang menemui Allison dan menunjukkan kepadanya tentang otopsi anak Abel yang ditarik dari negara tahun lalu. Ini menunjukkan kasus penemuan mayat anak Abel telah terhapus, karena dia telah menemukan anaknya dengan cara yang berbeda. Kembali ke cerita sebelumnya, Korra dan Abel ingin melanjutkan ritualnya, tapi Korra belum siap. Lalu Abel menjelaskan kalau ritual ini merupakan barter, bukan hadiah, dan harus tetap ada penumbalan. Ritual berikutnya pun dimulai. Korra dan Abel berada dalam lingkaran bersama. Korra mengikat tangan Abel dengan rantai. Mereka mulai membacakan mantranya, dan setelah itu menulis simbol di dalam lingkaran tersebut. Saat mulai membaca mantra untuk meminta kedatangan, terjadi sesuatu. Tiba-tiba Abel merasa kesakitan dan memuntahkan tulang-tulang dari mulutnya. Karena ketakutan, Korra keluar dari lingkaran dan segera keluar dari rumah. Setelah beberapa saat di luar, Korra merasa tak mendengar apapun di dalam. Dia memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu lagi. Dia melihat Abel tergeletak dan mencoba membangunkannya. Abel pun terbangun. Dia melepaskan rantai yang mengikat tangannya. Saat mencoba merangkak mendekati Korra, ini yang terjadi. Korra pun berjalan, dan tepat di belakangnya iblis itu pun muncul. Dia bertanya apakah Korra tidak ingin melihat putranya lagi. Korra meminta maaf dan janji akan melakukan apapun untuk mendapatkan putranya kembali. Makhluk itu meminta agar Korra menyelesaikan apa yang dibuatnya.
dan dia mengatakan bahwa Korra sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Korra pun mengambil buku mantra milik Abel. Korra membawa seekor kambing untuk dikorbankan ke lingkaran di ruang tadi. Setelah itu dia menutup pintunya. Korra pun mendengar suara kambing itu yang sedang dimangsa. Setelah itu, Korra mulai menulis simbol-simbol di lantai, tepatnya di pinggiran lingkaran, dan menghidupkan banyak lilin di sekitarnya. Ketika selesai dan menunggu, terdengar suara makhluk itu yang menyuruhnya untuk memulai. Korra pun bertanya kapan bisa melihat putranya, dan makhluk itu menjawab, masuklah ke lingkaran untuk menemui anak laki-laki tersebut. Korra pun masuk ke dalam lingkaran itu. Tiba-tiba pandangannya berubah, seakan berada di tengah padang. Di saat itu dia melihat Abel. Abel berkata bahwa inilah hari pembayaran. Korra menanyakan di mana Noah. Abel mengajaknya ke tengah padang. Di situ telah tersedia meja. Korra meminta maaf kepada Abel. Abel menyuruh Korra mengambil piring untuknya. Korra meminta anaknya dulu. Abel marah dan meminta piringnya lagi. Korra pun memberikan piringnya. Abel meletakkan 3 potong daging kambing tersebut dan mengatakan arti dari setiap potongan itu adalah daging, darah, dan tulang. Dia menyuruh Korra memakannya. Demi Noah, Korra pun memakannya. Setelah itu Abel menuangkan darah ke dalam gelas dan menyuruh Korra meminumnya dan menyelesaikan ritualnya. Korra pun meminumnya. Tapi saat meminum itu, Korra memuntahkannya. Abel marah karena hal itu membuat ritualnya jadi gagal. Dia mengatakan bahwa wanita yang menganugerahkan hadiah ini kepadanya telah membayar harganya dan dia juga telah membayar miliknya. Dia menyuruh Korra membawa pencari jiwa yang membutuhkan seperti dia untuk menyelesaikan ritual ini. Korra pun mulai sadar kalau Abel memanfaatkan dia. Keberadaan Abel di kelompok konseling itu hanya untuk mencari seseorang agar melanjutkan ritual ini. Ternyata putri Abel belum kembali, dan Abel memanfaatkan Korra untuk mengembalikan putrinya. Korra pun tidak mau melanjutkan ritual, dan membuang gelas berisi darah tersebut. Sekejap Korra kembali ke ruangan, dan tiba-tiba makhluk itu datang dan mengatakan ia ingin mengambil imbalannya. Dia mengatakan bahwa jiwa anak itu tidak akan tenang sampai dia mendapatkan imbalannya. Dengan terpaksa, Korra pun menyetujuinya. Korra menghubungi White dan menyuruhnya datang. White pun datang ke rumah itu dan melihat Korra terduduk di dekat tangga. Dan saat ia berbicara dengan Korra, iblis itu hadir dari belakang. Iblis itu mengatakan, imbalan yang diberikan Korra yaitu White adalah manusia yang kotor. Iblis itu marah dan Korra pun segera lari dari situ. Dia masuk ke sebuah kamar dan menaburkan garam di pintu dan segera menutup pintunya. Iblis itu mendobrak pintu dengan tubuh White. Korra pun langsung menghubungi 911. Dan dari situlah asal darah yang berserakan di sekitar Korra saat ia ditemukan di ruangan rumahnya itu. Di kantor polisi, Ellison menyuruh Korra untuk mandi. Setelah itu, dia akan membawa Korra ke sel kosong. Korra pun mandi ditemani oleh Ellison. Seorang polisi datang dan memberikan pakaian yang akan digunakan Korra pada Ellison. Ellison bertanya pada polisi itu hasil tes urin Korra, dan hasilnya dia bersih. Ellison menanyakan tentang White, namun tidak ada bukti bahwa Korra membunuh White karena tidak ada mayat siapapun di rumahnya. Setelah mandi, Ellison mengantarkan Korra ke sel kosong. Tapi Korra tidak ingin ditinggalkan sendiri karena dia tahu iblis itu masih mengikutinya. Namun Ellison tetap meninggalkan Korra karena dia ingin mengecek ke rumah Korra. Ketika ditinggal sendiri, tiba-tiba lampu berkelap-kelip dan Korra berteriak meminta tolong. Seorang polisi datang dan Korra mengatakan bahwa ada sesuatu di sini bersamanya. Namun polisi itu tidak percaya dan pergi. Tiba-tiba Korra mendengar suara makhluk itu menyuruhnya duduk. Satu persatu lampu mulai padam. Di sisi lain, Ellison yang sudah sampai ke rumah Korra segera mengecek rumahnya dan mencari tahu tentang White. Kembali ke Korra, makhluk tersebut mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Tidak ada tempat perlindungan, dan yang tersisa adalah pembayaran. Iblis itu meminta agar dia bisa memasuki jiwa Korra yang hancur untuk dapat mengembalikan putranya. Korra pun akhirnya ikhlas membuat makhluk itu menguasai jiwanya. Dan di saat itu juga, Ellison pun akhirnya menemukan Noah berada di dalam lemari kamarnya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, jadi Noah sebenarnya telah diculik dan dibunuh seorang pria tua. Untuk mendapatkan Noah kembali, Abel memanfaatkan rasa hancur Korra agar dirinya mendapatkan putrinya. Walau Korra telah merusaknya, ritual yang telah dilakukan membawa iblis tersebut mengincar Korra.
Dan jalan satu-satunya agar Korra tidak dihantui terus, dia harus mengizinkan iblis menguasai jiwanya, dengan bonus anaknya pun kembali. So, apapun yang kamu inginkan dengan cara yang tidak benar, maka akan tetap ada imbalan yang harus kita bayar. Semua yang telah pergi tak mungkin bisa kembali lagi. Jadi, berpikirlah sebelum melakukan cara yang tidak halal demi mendapatkan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Karena dampaknya pasti akan semakin merugikanmu. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.